ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر بقلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Surat Ali Imran ayat 25. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa, maka bagaimanakah, idza jama'nahum, ketika mengumpulkan mereka, kami maksudnya Allah Subhanahu wa taala, hum mereka maksudnya orang-orang Yahudi yang mengingkari Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana ketika nanti kami kumpulkan mereka liyaumin, pada suatu hari, la roiba, yang tidak ada keraguan, fihi, pada hari tersebut, maksudnya hari kiamat. Wa wufiyat, dan akan dipenuhi dan akan diberi pembalasan siapa kullu nafsin, setiap jiwa, makasabat, atas amal perbuatan yang telah dilakukannya. Wahum, dan mereka la yudlamun, tidak akan dizalimi. Ayat yang ke-25 ini masih melanjutkan yang kemarin. Ini isinya adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi yang telah membuat-buat, telah merubah-rubah isi kitab Taurat, telah memalsukan isi kitab Taurat, dan mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Padahal di kitab mereka tentang akan datangnya Nabi akhir zaman bernama Muhammad, mereka pun telah mengetahuinya. Maka ancaman Allah, bagaimana nanti ketika idza jama'nahum, ketika kami nanti kumpulkan mereka liyaumil la raiba fih, pada hari
yang tidak ada keraguan sama sekali, yaitu pada hari kiamat nanti, bahwa mereka itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wufiyat, dan akan diberi pembalasan kullu nafsin, setiap jiwa, maka sabat, atas apa yang telah mereka lakukan. Ancaman Allah bahwa orang Yahudi ini telah banyak berbuat dosa. Mereka telah tega membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Tidak hanya itu, mereka juga membunuh ulama-ulama mereka sendiri. Jadi tidak hanya ulama, bahkan nabinya mereka sendiri mereka membunuhnya. Dan pada hari kiamat nanti mereka itu akan diberi balasan atas perbuatan mereka. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan didolimi. Maksudnya tidak akan didolimi bahwa pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya pasti pas dengan amal perbuatannya. Jadi kita itu jangan pernah berpikir bahwa di akhirat nanti jangan-jangan nanti ada amal kebaikan kita yang luput, tidak diberi pahala, atau mungkin ada dosa-dosa kita yang luput, tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya la yudlamun itu bahwa Allah pasti nanti akan adil. Semua orang akan diberi pembalasan masing-masing. Nah, kemudian orang Yahudi ini memang ini kesalahan mereka itu sangat banyak. Tidak hanya mereka membunuh para ulama mereka sendiri dan para nabi, mereka juga telah merubah-rubah isi Taurat. Hingga saat ini pun Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi juga dipegang oleh orang Nasrani. Jadi orang Nasrani itu selain memegang Injil, mereka juga pegang Taurat. Itu Tauratnya itu beda-beda. Sebagaimana Injil itu juga beda-beda. Nah, di antara isi kitab Taurat yang telah dirubah-rubah, diotak-atik sesuai dengan kemauan orang Yahudi dulu adalah tentang sejarah tentang nabi-nabi. Misalkan di kitab Taurat yang mereka rubah, di situ ada keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu menyembah berhala. Kemudian Nabi Harun alaihissalam, saudaranya Musa, Nabi Harunlah yang mengajak Bani Israel itu untuk menyembah sapi betina, patung sapi betina. Padahal Nabi Harun tidak sama sekali. Jadi Nabi Harun itu ya sama dengan Musa mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Nabi Sulaiman dan Nabi Harun yang mereka tuduh begitu, ada Nabi Nuh, ada Nabi Adam. Pokoknya mereka banyak membuat berita-berita fitnah tentang nabi-nabi itu, dan mereka katakan itu adalah isi dari kitab Taurat. Itulah yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam satu ayat mengingatkan Rasul, bagaimana mungkin engkau akan memberi kepercayaan kepada mereka orang-orang Yahudi sementara mereka itu sendiri itu telah merubah isi kitab mereka sendiri. Jadi kalau kitab sucinya sendiri mereka itu sudah berani merubah, bagaimana mungkin orang yang seperti itu masih ada harapan. Jadi seperti itulah diantara dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, sehingga di dalam Al-Quran mereka itu banyak dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal sebagaimana saya sebutkan kemarin, bahwa di antara sifat buruk mereka hingga akhirnya tidak mau masuk Islam adalah sifat iri dan dengki mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jadi sifat iri dan dengki ini yang kemudian menyebabkan mereka tetap bertahan di dalam kekafiran. Begitu bahaya sifat iri dan dengki, karena sifat iri dan dengki itu sampai menghalangi mereka untuk menerima kebenaran, untuk mengakui kebenaran, dan untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian insya Allah kita lanjutkan kembali besok pada ayat yang ke-26 dengan isi tema yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.